Perkenalkan, nama saya Chelsea Kariska Tampu Bolon dengan NPM 605-190-1026. Ashikan ini Kumita Malihadi dengan NPM 605-190-1272. Perkenalkan, saya Muhammad Dava Diaul Haq, NPM 605-1901-230. Perkenalkan, nama saya Miria Teania Nindya, NPM 605-1901-267. Perkenalkan, saya Natasha Anzani Putri dengan NPM 605-190-1354. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai makna, relevansi, dan inklusivitas sila pertama menurut masyarakat Indonesia dan harmonisasinya dengan data otentik. Kami memperoleh data primer berdasarkan survei yang kami lakukan melalui G-Form dari 38 responden. 36 responden berusia 17-25 tahun, dan 2 responden berusia di atas 25 tahun. Lalu, kami melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk jawaban yang lebih lengkap dan komprehensif. Untuk pertanyaan pertama kami, responden diminta untuk memilih salah satu sila Pancasila yang menurut mereka paling fundamental atau mendasar di dalam kehidupan. 52,6% menjawab sila pertama, 18,4% menjawab sila kedua, 13,1% menjawab sila ketiga, 7,9% menjawab sila keempat, dan 7,9% menjawab sila kelima. Salah satu narasumber yang telah kami wawancarai berpendapat bahwa sila pertama, karena segala yang saya lakukan di dunia ini berdasarkan dengan nilai moral dan agama. Kemudian untuk pertanyaan kedua kami, responden diminta untuk mengelaborasikan terkait makna sila pertama Pancasila menurut perspektif masing-masing. Tidak sedikit dari mereka juga berpendapat bahwa makna ini bisa kita ambil dari salah satu katanya, yaitu esa, bahwa artinya satu, tapi kita dapat memaknainya bahwa Tuhan itu tidak hanya satu. Artinya, tidak hanya satu untuk semua rakyat, bahwa rakyat bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada juga yang berpendapat bahwa sila pertama Pancasila ini sebagai suatu landasan untuk mereka beragama di dalam negara dan mengingatkan mereka bahwa hal-hal yang akan dihitung dalam semua diri mereka adalah bukan berdasarkan dunia saja, namun juga akhirat. Salah satu narasumber kami yang kami wawancarai memaknai sila pertama Pancasila sebagai suatu transcendent. Transcendence itu ketika kita nggak terfokuskan ke diri kita sendiri aja, tapi sadar kalau misalnya kita tuh bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan menurut gue itu inti dari sila pertama. Kemudian, untuk pertanyaan ketiga kami, responden diminta untuk memilih seberapa besar peran sila pertama dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil survei yang kami dapatkan, sebesar 47,4% dari total responden kami menjawab sangat besar, atau dalam skala 1-5 adalah 5. Beberapa alasan yang kami dapatkan, yakni contohnya responden A menjawab karena dalam kehidupannya sila pertama ini memang selalu berdampak besar. Lalu responden B menjawab bahwa ia pernah menjalankan kehidupannya di tempat di mana ia pernah menjadi seorang yang minoritas dan mayoritas. Sehingga terasa sekali baginya toleransi yang terimplementasi dari sila pertama ini. Dulu gue pernah, ya tau lah, maksudnya ya lu juga tau lah kan, gue pernah gue pernah menjalankan kehidupan gue tuh di tempat yang berbeda-beda agama gitu. Dari yang gue mayoritas sampai gue minoritas pun gue pernah gitu. Dan alhasil ya saling merespek gara-gara kita tuh punya satu sila yang fundamental, yaitu yang ketuhanan Yang Maha Esa itu. Kemudian untuk pertanyaan keempat, kami menanyakan kepada responden mengenai apakah menurut mereka sila pertama ini selalu harus diasosiasikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan hasil jawaban yang terkumpul, sebanyak 81,6% dari total responden kami menjawab ya. Kemudian, berdasarkan hasil jawaban yang terkumpul, diantaranya beralasan bahwa ya pasti sih, karena Tuhan itu selalu dihubungkan dengan agama dan bukan yang lain. Kemudian, tentu,
Kan dari bunyinya saja sudah berketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga, ya, namun tidak diwajibkan secara konkret. Dalam artian bahwa diwajibkan hanya untuk kepentingan administratif. Diasosiasikan ya, diwajibkan itu enggak, karena I think wajib secara administratif doang, bukan wajib secara kayak sosiologis dan norm kayak dan religius. Teleologis. Kalau mau nikah, lu harus tahu kayak lu harus ke KUA atau ke Disduk Capil. Kalau misalnya lu somewhat stranded dan gak ada yang tahu lu siapa dan lu udah meninggal, you can get buried in a proper burial formalities, lalala begitulah. Selanjutnya, untuk pertanyaan kelima mengenai implementasi bagi sila pertama bagi yang tidak bertuhan. Dan di sini para responden diminta untuk menjawab secara open questions, di mana sudut pandang dari orang itu sendiri yang dibutuhkan dan tidak ada pilihan untuk menjawabnya. Dan dari 38 responden yang ada, 3 diantaranya memutuskan untuk tidak menjawab. Berikut hasilnya, 11 diantaranya memutuskan untuk menjawab bahwa implementasi ini menjadi tidak terlaksana karena tidak bertuhan. Dan juga 11 orang terbanyak lainnya menyebutkan bahwa implementasinya berupa penerapan moral dan pribadi. Dan juga 8 orang lainnya mengimplementasikan sebagai pelaksanaan sesuai kepercayaan pribadi, dan juga 5 orang lainnya mengimplementasikan menjadi sebuah toleransi dan perasaan untuk saling menghormati. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, bahwa pertanyaan ini mengenai seberapa pentingkah orang memiliki agama. Dan di sini caranya responden diminta untuk menjawab sesuai skala dari 1 sampai 5 yang sangat penting dengan yang tidak penting dan sangat tidak penting. Dan dari 30 responden kami, 44,7% suara terbanyak menyimpulkan bahwa memiliki agama itu tidak terlalu penting atau biasa saja. Untuk pertanyaan ke-7, responden diminta untuk memilih apakah agama mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan skala tidak penting, biasa saja, penting, dan sangat penting. Menurut data dan survei, terdapat 1 orang yang memilih skala tidak penting dengan persentase 2,7%, sedangkan terdapat kesamaan dengan 10 responden yang memilih antara penting dan biasa saja dengan masing-masing persentase 27%. Dan yang paling banyak memilih sangat penting dengan 16 responden dengan persentase 43%. Menurut salah satu responden yang melakukan interview mengatakan bahwa agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena agama mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan pada kebaikan bersama. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan yang ke-8 mengenai apakah sila pertama itu inklusif, menurut hasil Google Form terdapat 28,6% dengan 10 responden menjawab tidak, yang menyimpulkan bahwa meskipun dalam sila pertama menggambarkan kerukunan antar sesama umat beragama, tetapi masih banyak hambatan yang terjadi di sekitar kita. Dan sisanya responden menjawab ya dengan persentase 71,4% yang menyimpulkan bahwa adanya sila pertama menegaskan negara bukan berdasar pada satu agama saja, melainkan negara harus memberikan ruang yang sama bagi semua agama dan semua keyakinan. Untuk pertanyaan ke-9, para responden diminta untuk menentukan apakah sila pertama masih relevan eksistensinya. Nah, dari 38 responden, ada 6 orang yang menjawab bahwa sila pertama sudah tidak relevan lagi keberadaannya dalam masyarakat Indonesia yang sekarang. Sedangkan ada 32 orang menganggap bahwa sila pertama masih relevan dan masih harus diberlakukan. Untuk pertanyaan ke-10, para responden yang menjawab ya, yang setuju maksudnya pada pertanyaan nomor 9, diminta untuk menjelaskan mengapa mereka menganggap sila ke-1 masih relevan. 11 responden menjawab sila ke-1 masih relevan karena agama berfungsi sebagai pedoman. Lalu, 16 responden menjawab sila ke-1 masih relevan karena Indonesia rakyatnya sebagian besar beragama, dan 5 orang menjawab sila ke-1 masih relevan karena sila 1 berfungsi untuk menghormati
keberagaman dalam kepercayaan. Orang yang tidak beragama itu masih minoritas di Indonesia, jadi kayak ya walaupun misalnya mereka punya hak untuk diperhatikan, tapi kayak ya masih mayoritas lah, dan udah dari dulu juga kan jadi dasar negara, jadi menurut saya masih relevan. Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Masing-masing orang Indonesia hendaklah bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut Nabi Muhammad, dan orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semua bertuhan, hendaknya negara Indonesia adalah negara yang setiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya dengan negara Indonesia atau negara yang bertuhan, marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban itu. Marilah kita di dalam Indonesia yang merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima pada negara kita adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain, dan hatiku akan sangat berpesta raya jikalau saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah, dalam pengakuan pada asas kelima ini, segenap agama yang ada di Indonesia akan mendapatkan tempat sebaik-baiknya, dan negara kita akan bertuhan juga. Berikut sebuah cuplikan dari pidato Insinyur Soekarno, di mana ia berpidato dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kelompok kami menyimpulkan bahwa bahkan bagi mereka yang tidak percaya akan adanya Tuhan, dapat menerima sila pertama ini. Karena toleransinya yang menjadi pembawaan juga merangkul bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Esa merupakan karakteristik dari suatu bangsa. Pancasila adalah landasan utama dalam pembentukan hukum. Berkaitan dengan sila pertama, tertuang dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Hal tersebut terimplementasi dalam penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa agama-agama yang diakui secara hukum oleh Indonesia adalah ada 6. Yang pertama Islam, lalu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk oleh mayoritas dari penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, juga mereka mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti halnya Yahudi, Zarathustrian, Shinto, dan Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapatkan jaminan penuh sebagaimana yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka dibiarkan adanya. Asal
tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sebagaimana terdapat dalam peraturan ini ataupun dalam peraturan-peraturan undang-undang lain. Selasa 7 November, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama dalam kartu keluarga dan KTP. MK mengabulkan uji material mengenai pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan KTP. Dinilai tidak mengatur secara jelas dan logis sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan melanggar hak dasar yang dimiliki warga negara Indonesia. Sehingga dalam pasal 61 ayat 1 dan 2 serta pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012, MK memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, kolom agama dalam kartu keluarga dan KTP menjadi dapat dikosongkan. Lalu, pada pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Adminduk yang berbunyi, keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan dapat tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Lalu, pada pasal 64 ayat 5 dinyatakan bahwa elemen data penduduk tentang agama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Dengan demikian, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga dan KTP. Berdasarkan kajian data primer dan sekunder, kelompok kami menyimpulkan bahwa yang pertama, makna dari sila pertama Pancasila ini adalah eksistensinya untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan nilai-nilai moral dengan bertuhan. Yang kedua adalah berdasarkan data primer dan sekunder, Indonesia, sila pertama Pancasila ini masih relevan di Indonesia karena menjadi basis legal untuk mobilitas kepentingan-kepentingan tertentu dan penetapan ketentuan-ketentuan tertentu yang berrelevansi dengan agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah merujuk dari pidato Insinyur Soekarno di sidang PBB ke-15 bahwa bahkan yang tidak bertuhan pun masih dapat melaksanakan sila pertama Pancasila ini dengan menerapkan pembawaan toleransi antar sesama rakyat Indonesia dengan keberagaman beragama dan berkepercayaan. Juga ada penerapan nilai-nilai moral basic untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik tanpa menjalankan secara konkret ajaran-ajaran agama dan kepercayaan tersebut. Lalu, keselarasan pendapat responden dengan makna otentik sila pertama Pancasila sudah tergolong cukup baik meskipun belum sangat mendalam. Saran dari kelompok kami adalah perihal pendalaman makna sila pertama Pancasila ini dibutuhkan edukasi yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait makna-makna yang ada di dalam tubuh sila pertama Pancasila ini dan bukan hanya pada permukaan permasalahannya saja.